Ada sebuah mobil pejabat nih berhenti pas di tengah jalan. Akses langsung keblokir dan warga pun marah-marah. Nah, drama viral di Karawang ini ternyata lebih dari sekedar adu mulut biasa loh. Pertanyaannya, apakah ini beneran perjuangan buat rakyat atau cuma arogansi kekuasaan? Yuk kita bedah bareng-bareng kasus ini dari sisi hukum sampai etikanya. Jadi, intinya tuh begini, seorang wakil rakyat yang seharusnya jadi contoh, malah parkir mobilnya di tengah jalan, bikin lalu lintas lumpuh total. Di satu sisi, ada klaim kalau ini tuh demi membela rakyat. Tapi di sisi lain, banyak yang bilang ini penyalahgunaan wewenang. Mana yang benar ya? Ayo kita cari tahu sama-sama. Semuanya ini berawal dari satu insiden di Karawang. Sebuah video adu mulut yang panas banget antara seorang pejabat dan warga di jalan yang terblokir tiba-tiba viral. Nggak lama langsung jadi omongan di mana-mana. Nah, di video ini siapa aja sih tokoh utamanya? Pertama, ada Pak Tatang Taufik yang biasa dipanggil Citang. Beliau ini salah satu pimpinan di DPRD Karawang. Masalahnya, yaitu mobilnya diparkir persis di tengah jalan, nutup akses sama sekali. Tentu aja, warga sekitar yang keganggu langsung ngamuk dan terjadilah keributan itu. Oke, sekarang kita coba kesampingkan dulu ya soal niat atau alasannya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Tindakan parkir mobil di tengah jalan kayak gitu, apa melanggar hukum? Yuk kita lihat aturannya. Aturan mainnya tuh sebenarnya udah jelas banget. Ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di situ tertulis, siapapun dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Nah, parkir sampai bikin macet total, ya itu sih udah contoh paling pas dari gangguan fungsi jalan. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar pelanggaran parkir biasa yang kena tilang. Ancamannya serius banget. Menurut hukum, tindakan seperti ini bisa kena denda maksimal 24 juta rupiah. Dan bahkan hukuman penjara sampai 1 tahun. Ini udah masuk ranah pidana. Nah, disinilah argumennya mulai menarik. Pak Tatang kan ngeklaim kalau dia parkir di tanah miliknya sendiri. Tapi hukum ngelihatnya nggak sesimpel itu. Coba bayangin deh, kalau halaman depan rumah Anda biasa dilewatin tetangga buat akses jalan. Walaupun itu tanah Anda, kalau udah jadi akses publik, Anda nggak bisa seenaknya nutup jalan itu. Prinsipnya sama, jadi argumen tanah pribadi ini jadi agak lemah secara hukum. Oke, sisi hukumnya cukup jelas ya. Sekarang kita geser sedikit nih ke ranah etika. Sebagai seorang wakil rakyat, apakah cara yang dia pakai itu udah pantas dengan jabatannya? Penting banget nih buat kita ingat-ingat lagi tugas pokok seorang anggota dewan. Mereka itu kan jembatan aspirasi masyarakat. Tugas mereka ya mendengar, memperjuangkan, dan mengawasi pemerintah demi kepentingan kita semua, kepentingan publik. Dan sebenarnya kalau mau berjuang buat warga tuh jalurnya udah ada banyak banget dan resmi semua. Bisa lewat rapat dengar pendapat, panggil pihak-pihak terkait. Bisa juga pas reses, nampung keluhan langsung. Atau bahkan usulin perda biar ada aturan yang jelas. Semua ini cara yang sah dan profesional, nggak perlu bikin heboh di jalanan. Selain hukum negara, anggota dewan itu punya aturan internal yang mengikat. Namanya kode etik. Tujuannya apa? Ya buat jaga wibawa lembaga. Makanya, setiap tindakan yang malah bikin resah dan ganggu ketertiban umum itu berpotensi besar dianggap sebagai pelanggaran etika. Tentu aja, sebuah analisis nggak akan lengkap kalau kita nggak dengerin alasan dari yang bersangkutan. Mari kita lihat apa sih justifikasi atau pembelaan dari Pak Tatang Taufik atas tindakannya itu. Menurut beliau, ini bukan sekedar parkir sembarangan. Beliau bilang aksinya itu adalah sebuah bentuk protes. Protes soal apa? Katanya sih soal dugaan praktik rekrutmen tenaga kerja yang nggak adil dari sebuah perusahaan, dan juga soal parkir kontainer liar yang emang udah lama bikin warga resah. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah perenungan penting. Sebuah pertanyaan yang sering banget muncul dalam banyak dilema. Apakah tujuan yang baik atau mulia itu bisa menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang melanggar aturan? Iya, disinilah letak masalahnya. Membela warga memang tugasnya. Tapi kalau cara yang dipakai justru melanggar hukum dan malah nyusahin warga lain, bisa jadi kan ada ambulans yang kejebak atau orang yang telat kerja, niat baiknya jadi tercoreng. Ini bisa jadi contoh buruk, seolah-olah anarki itu boleh atas nama perjuangan. Lalu, kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum dan etika, siapa dong yang punya wewenang untuk menindaklanjutinya? Yuk, kita lihat peta jalannya.
Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 jalur utama nih buat minta pertanggungjawaban. Pertama, ada kepolisian, ini buat urusan pidana lalu lintasnya. Kedua, ada Badan Kehormatan atau BK di DPRD, ini buat pelanggaran etiknya sebagai pejabat. Dan yang ketiga, partainya sendiri, PKS, yang bisa ngasih sanksi politik dari teguran sampai pergantian antar waktu atau PAW, yang artinya bisa dicopot dari jabatannya. Tapi yang perlu dicatat, ketiga jalur ini nggak akan bergerak dengan sendirinya. Tanpa ada laporan resmi dari masyarakat, roda akuntabilitas ini bakal diam di tempat. Jadi peran kita sebagai publik itu kunci supaya proses penegakan aturan ini benar-benar jalan. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Saat kita memilih seorang wakil rakyat, apa sih yang kita harapkan? Sosok yang jadi teladan dalam menaati hukum? Atau sosok yang merasa bisa berada di atas hukum demi sebuah tujuan? Jawabannya ada di tangan kita semua sebagai masyarakat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.